Anak-anak saya masih bisa saya kontrol, namun ya memang dalam batas-batasan. Kenapa? Karena mereka sudah punya tempat tinggalnya masing-masing. Yang ingin saya prediksi adalah tentang Fujian. Dikarenakan Fujian ini ada berita-berita VS dari kakaknya Marissa Icha yang bernama Irina Bernawi, di mana Irina Bernawi ini mengatakan Fuji memakai obat terlarang jenis sabu. Nah, kok berani dia sebut nama? Tentunya apakah dia memiliki bukti ataukah dia memiliki info dan lain sebagainya, kita juga nggak tahu di sini. Tapi kok berani dia sebut nama? Tentunya hal ini perlu diwaspadai untuk Pak Haji Faisal dan Fuji. Kenapa Irina berani sebut nama? Apakah dia nggak takut dilaporkan pencemaran nama baik dan lain sebagainya? Kemudian di beberapa tahun yang lalu saat Fuji masih booming-boomingnya, setelah Vanessa Angel meninggal, Tiara Marlin juga pernah memberikan pernyataan bahwa Pak Haji Faisal juga memakai obat terlarang. Kemudian Pak Haji Faisal melaporkan Tiara Marlin pencemaran nama baik dan kasusnya akhirnya juga nggak berlanjut. Ya mungkin Tiara Marlin minta maaf atau berdamai, kita juga nggak tahu ya saat itu. Tapi hingga saat ini keluarga Pak Haji Faisal, Fuji kondisinya masih baik-baik saja. Cuma di sini saya ingin memprediksi terkait Fuji, bagaimanakah kehidupannya di tahun 2024 sampai 2025. Apakah ada sesuatu yang perlu diwaspadai terkait kehidupannya? Bagaimanakah nasib Fuji ke depannya? Ada simbol the high priestess yang artinya Fuji harus hati-hati mengingat ada orang yang sudah menuduhnya seperti itu. Nah, ini Fuji harus introspeksi diri juga. Segala sesuatunya kalau mau melangkah harus dipertimbangkan masa-masa, dengarkan suara hatimu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada seseorang yang ingin berniat jahat di belakang Fuji, yang ingin menjatuhkan Fuji. Ada simbol 7 pedang, merampas pedang-pedang orang-orang di sekitarnya tanpa sepengetahuan orang-orang itu. Jadi ada orang-orang yang diam-diam merencanakan sesuatu atau memiliki niat-niat yang nggak bagus kepada Fuji. Jadi hati-hati Fuji terkait dengan orang dekatmu maupun terkait dengan orang-orang di sekitarmu. Karena di sini banyak sekali orang yang iri padamu karena kamu memiliki kesuksesan yang begitu instan ya. Padahal yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi banyak orang yang membencimu dikarenakan kamu sukses. Juga mungkin karena ada gesekan-gesekan ketidaksukaannya pada sikapmu dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk Fuji ada konflik di sini. Ternyata orang-orang yang tidak menyukai Fuji lebih terkait dengan konflik yang udah dialami Fuji dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau dari kakaknya Marissa Icha ini, dia berkutat setelah Fuji tidak hadir di dalam ulang tahun Marissa Icha. Mulailah dia bersuara di media sosial ya teman-teman. Kemudian apa saja yang perlu diwaspadai Fuji di sini? Nah, di sini ada simbol Raja Pedang. Seseorang yang memiliki kedudukan laki-laki ya ini ya, yang harus mengambil sikap atau harus hati-hati juga terhadap Fuji, yang artinya Pak Haji Faisal ini, saya mengartikan Pak Haji Faisal ini harus lebih memantau baik pergaulan Fuji, karena mereka kan tinggalnya tidak serumah lagi, juga harus bisa membentengi anaknya dari kondisi lingkungan-lingkungan yang bisa mencelakai anaknya atau dari orang-orang yang ingin menikung anaknya atau memiliki tujuan yang nggak baik. Karena di sini ada orang-orang yang kamu kenal yang pada akhirnya menusukmu dari belakang atau melakukan sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi Pak Haji Faisal di sini sudah harus
memproteksi Fuji, sudah harus mengawasi Fuji. Walaupun di sini mereka tidak tinggal serumah, tapi bagaimanapun Fuji masih tanggung jawab orang tuanya ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimanakah nasib Fuji ke depannya? Ada apa lagi? Nah, di sini ada simbol 8 pedang. Segala sesuatunya bisa saja terjadi karena 8 pedang ini melambangkan Fuji sudah masuk di dunia entertain. Nah, di dunia entertain itu nasibnya naik turun, tidak pasti ya teman-teman. Di sini entah nasibnya Fuji nanti lebih meningkat atau turun, semuanya itu bisa saja terjadi. Cuman di sini diingatkan Fuji harus waspada terkait dengan kehidupannya. Karena kita tahu sendiri dunia entertain itu seperti apa, mendapatkan uang mudah tapi juga cobaannya luar biasa ya. Jadi di sini nasib Fuji juga ke depannya harus hati-hati. Ketika kamu mencebur di dunia hiburan, kamu harus siap dengan resikonya, juga termasuk siap dengan pengaruh-pengaruh buruk di dalamnya. Selanjutnya tentang Fuji, ada simbol The Lovers. The Lovers ini ada kaitannya dengan apakah? Kekecewaan karena adanya pihak-pihak yang ingin menyakiti Fuji. Oh, jadi Fuji ini dikelilingi atau ada orang-orang yang mungkin selama ini baik atau dulunya baik, yang pada akhirnya Fuji menghadapi kekecewaan pada orang tersebut karena orang tersebut sudah terpengaruhi oleh pihak ketiga. Nah, ini Fuji harus hati-hati ya. Dari ketujuh kartu ini ada konflik di dalam kehidupan Fuji terkait dengan orang-orang di sekelilingnya atau di sekitarnya. Dikarenakan kekecewaan ini tadi. Orang-orang tersebut kecewa, kemudian orang-orang tersebut juga dikompori orang-orang dekatnya, yang pada akhirnya terjadilah sesuatu konflik di dalam kehidupan Fuji dengan orang-orang tersebut. Nah, di sini makanya Fuji disarankan dalam bergaul kamu harus hati-hati. Kamu diberikan dua pilihan, hidup yang baik atau hidup yang buruk. Nah, disinilah dengarkan suara hatimu ketika kamu mau melangkah. Karena ternyata orang-orang di sekelilingmu yang mungkin kelihatan saat ini kelihatan baik atau dulunya kelihatan baik, tapi pada akhirnya dia berusaha untuk menyakitimu. Berusaha untuk melakukan sesuatu agar dirimu menghadapi kehidupan yang terpuruk. Karena apa? Karena konflik di sini. Nah, karena konflik. Makanya di sini Pak Haji Faisal harus hati-hati, harus memantau Fuji dan melindungi Fuji dari pergaulan-pergaulan atau dari orang-orang yang berniat jahat kepada Fuji. Karena semuanya itu ada kaitannya dengan circle dari lingkungan Fuji juga ya teman-teman. Ada circle di mana dia mencari cuan dimudahkan, tapi resikonya dari dunia entertain juga persaingan juga sangat tajam, kemudian pergaulannya juga harus diwaspadai. Kemudian di sini akan saya prediksi apa yang mesti harus dilakukan Fuji agar kehidupannya baik-baik saja. Ada simbol 4 cangkir. 4 cangkir ini simbol dari hubungan yang tidak harmonis dengan seseorang. Nah, disarankan di sini Fuji ketika kamu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan seseorang, alangkah baiknya kamu lebih baik tidak mengurusi atau tidak meladeni apa yang mereka katakan. Nah, diam lebih baik, tapi juga harus waspada. Karena di sini kamu publik figur ya, ketika orang-orang berkata buruk tentangmu, kalau kamu menanggapi yang ada nama baikmu juga akan terseret di dalamnya. Nah, lebih baik kamu diam tapi introspeksi diri dan waspada dan semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nasihat untuk Fuji, rilis. Nah, harus bisa legowo menerima masukan-masukan atau menerima omongan-omongan yang mungkin kurang bagus terhadapmu. Ya, yang penting kamu tunjukkan ini loh prestasi saya, ini loh saya yang tidak seperti yang kamu katakan, dan apa yang kamu katakan itu tidak sesuai sama sekali dengan hidup saya. Makanya di sini kamu harus membuktikan bahwa dirimu baik, bahwa dirimu tidak seperti yang mereka katakan. Ini yang
harus rilis, harus bisa legowo menerima segala sesuatu yang ada kaitannya, entah menyakitimu, entah menggosipkanmu, mengatakan buruk dan lain sebagainya. Karena di sini kamu publik figur, di mana apapun yang kamu lakukan akan selalu menjadi sorotan publik, termasuk juga sorotan dari orang-orang yang berkonflik denganmu. Makanya hati-hati di dalam berucap, di dalam bersikap, dan di dalam pergaulan. Sangat hati-hati banget, karena orang-orang yang berkonflik ini akan mencari-cari kesalahan. Kemudian di sini dimana kamu jangan terlalu larut dalam sebuah kondisi yang membuat kamu terpuruk. Risiko dari seorang publik figur memang seperti itu. Yang penting kamu berusaha baik menjadi manusia. Dan di sini disarankan Fuji untuk perbanyak sedekah ya, karena dengan sedekah kamu juga akan ditinggikan derajatmu, juga ditinggikan rezekimu. Tapi Fuji ini juga sudah sangat bagus loh ya, karena dia sudah membiayai hidup Gala, menopang kehidupan Gala, anak yatim piatu dengan tulus. Kemudian di sini ada simbol 5 koin ini melambangkan banyak orang yang tidak menyukaimu dan ingin kamu menderita. Makanya di sini Fuji harus hati-hati loh ya, ternyata Fuji banyak musuhnya ini. 2 kartu lagi untuk Fuji. Nah, di sini ada simbol raja koin. Semuanya itu sebenarnya terkait dari kemakmuran yang kamu miliki, terkait dengan karir yang sukses, di mana kamu dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Disinilah orang-orang jadi iri dengki kepadamu. Lebih karena hal itu, kemudahan yang diberikan Tuhan kepadamu membuat orang-orang iri dengki kepadamu. Selanjutnya 1 kartu lagi, nasihat untuk Fuji. Nah, hati-hati dengan seseorang yang mendekat, yang menjual perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan peduli kepadamu. Karena siapa tahu orang ini nanti bermotif yaitu ingin dombelin kamu, tapi ketika kamu nggak ngeladeni, pada akhirnya bisa saja dia kecewa dan kamu menambah musuh lagi. Jadi serba susah ya untuk Fuji ini ya. Ya, itu resiko dari ketenaran dia, karena Tuhan memberikan kemudahan untuk Fuji dalam mencari rezeki, dalam berkarir. Tentunya segala sesuatunya juga ada resiko yang harus dihadapi. Makanya ketika dia bisa mempertahankan dirinya dari pergaulan-pergaulan yang kurang bagus, kemudian juga menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan, semoga saja Fuji masih baik-baik saja di sini. Cuman di sini hati-hati loh Fuji, ada konflik-konflik di dalam kehidupanmu yang membuat kamu nanti kecewa pada seseorang, dan hati-hati juga karena ada seseorang yang berniat buruk kepadamu.